Berkembang teknologi semakin pesat dan semakin menantang pasca pandemi COVID-19, pasar fintech lebih menguntungkan. Hingga kini banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mengelola dana dan juga menyalurkan dana. Fintech yang artinya adalah teknologi finansial dan seperti apa potret pertumbuhan fintech hingga tahun ini. Untuk mengulas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Ronald Yusuf Wijaya selaku Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Bung Ronald, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di BN Channel Zona Bisnis. Selamat siang, Bu Kevin. Ya, Senang ketemu lagi. ya, Bung Ronald, kemajuan fintech pada saat ini Indonesia seperti apa sih? Oke, kemarin kita memang melihat ada semacam perlambatan ya ketika terjadi COVID dan lain sebagainya. Namun berdasarkan data dari asosiasi, dari fintech sendiri justru pertumbuhannya cukup dahsyat. Kalau saya bicara fokus di fintech syariah, pertumbuhannya itu lebih dari 100%. Well, mungkin karena memang masih kecil ya dibandingkan dengan konvensional. Tapi kalau kita lihat secara agregat, ini kita bisa bilang bahwa pertumbuhannya masih sangat sehat dan potensi masih sangat besar. Hmm, mhm, mhm. Eh, Oke, yang termasuk di dalam fintech itu apa saja? Ini masih banyak orang yang masih belum paham nih, Bung Ronald. Hmm, Siap, ya kan karena kalau bicara inovasi ya dalam hal ini sektor keuangan itu tentunya terus berlangsung. Kalau kita lihat di Indonesia industrinya saat ini setidaknya ada 4 kategori besar nih, Bu Kevin. Yang pertama kan fintech payment ya seperti OVO, GoPay, Dana dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita mengenal industri yang namanya peer-to-peer lending atau ini biasanya untuk pembiayaan gitu ya, baik itu pinjol atau mungkin pembiayaan produktif dan pembiayaan syariah. Nah, itu yang kategori kedua. Di kategori ketiga, ini adalah yang namanya security crowdfunding. Ini juga sebuah yang kategori yang cukup baru sekitar 3 tahun di Indonesia. Namun kita lihat sudah ada sekitar 11 pemain yang berizin, dan ada antrian sampai 40 penyelenggara baru yang sedang berproses gitu ya, untuk mendapatkan perizinan supaya bisa melayani masyarakat. Nah, yang keempat, ini yang dimaksud dengan sandbox, namanya inovasi keuangan digital. Di mana di kategori ini ada 15 cluster, Bung Kevin. Ya, di mana dalamnya itu ada yang namanya agregator, ada yang namanya regtech, ada yang namanya innovative credit scoring dan lain sebagainya. Banyak sekali. Makanya kita lihat pemerintah juga sedang coba menumbuhkan fintech-fintech yang baru ini nanti akan diberikan peraturan OJK yang terbaru supaya bisa lebih luas melayani masyarakat. Nah, itu 4 yang ada saat ini di Indonesia, Bu Kevin. Oke, Bung Ronald, tapi yang membuat kemudian kemajuan fintech itu di Indonesia pesat sekali itu apa sih sebetulnya? Oke, baik. Kalau kita melihat dari di lapangan ya, bahwasanya Indonesia kan satu punya populasi yang sangat besar. Kalau kita lihat fintech-fintech di global yang sudah maju, rata-rata itu didukung oleh populasi. Tentunya dalam hal ini Indonesia termasuk gitu ya, karena pasarnya besar, terus juga kita dianggap digitalisasi literasinya sudah tinggi. Ya, kalau kita lihat kan ada data bahwasanya jumlah smartphone lebih banyak daripada jumlah populasi penduduk Indonesia, gitu ya. Nah, itu sebuah gambaran. Nah, ditambah lagi kita melihat bahwa kita ini sebuah negara dengan kondisi berkembang dan emerging middle class. Artinya pertumbuhan kelas menengah yang sedang sangat tinggi. Makanya kita lihat pada masa resesi saat ini gitu ya, banyak yang tetap optimis karena kita memang dalam kondisi masih terus berkembang. Dan juga inklusi keuangan, literasi keuangan juga ternyata kemarin saya diskusi dengan teman-teman di KNKS, di BPS segala macam itu ternyata sedang mengalami kenaikan yang cukup baik. Nah, ini tentunya akan sangat membantu untuk dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat dan melebar ke seluruh Indonesia, Bung Kevin. Apakah ini artinya di masa pandemi COVID-19 fintech ini menguntungkan, Bung Ronald? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau memang kita lihat kan tentunya beberapa sektor sedang sangat terdampak. Contoh seperti kemarin ada beberapa fintech yang sangat fokus ke haji dan umroh, otomatis mereka tidak punya bisnis gitu ya. Semuanya tutup gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi ternyata beberapa fintech yang fokus tadi ke sektor agriculture, lalu ke sektor kesehatan, mungkin juga ke sektor telekomunikasi, wah ini mereka malah melejit sangat pesat. Bahkan beberapa case sampai 3-5 kali lipat pertumbuhan bisnisnya. Nah, saya rasa ini tentunya ada fenomena ya, bahwasanya kan memang kita harus adaptasi. Tentunya yang memang sudah masuk ke sektor-sektor yang sedang malah benefit gitu ya. Ada yang bilang katanya blessing in disguise gitu ya. Nah, ini tentunya mendorong teman-teman untuk berkembang dengan pesat walaupun pada saat COVID dan resesi.
Oke, Bung Ronald, kemajuan teknologi begitu pesat, tapi kadangkala tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik begitu. Masih banyak orang yang mungkin terkecoh maupun tertipu begitu dengan banyaknya pinjol yang mungkin menjamur. Nah, ini bagaimana kemudian mengatasi akses dari fintech seperti ini, Bung Ronald? Baik, ini sudah ada semacam joint force ya, baik dari asosiasi, lalu juga dari OJK, Bank Indonesia, Satgas Waspada Investasi, kepolisian, bahkan sampai ke Kominfo. Untuk apa? Tadi kita coba mengidentifikasi lubang-lubang gitu ya. Dari mana sih fintech-fintech ilegal ini masuk gitu kan ya. Nah, makanya kita lihat ini kita sudah bikin satu-satu apa ya, seperti Satgas Waspada Investasi, ini yang memang tugasnya selain menerima laporan masyarakat, juga mengedukasi masyarakat. Nah, di asosiasi, kita ini punya task force ya, yang memang tadi tugasnya benar-benar untuk meliterasi kepada masyarakat, sekaligus menghimbau bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan fintech, mohon dipastikan dulu bahwa fintech tersebut sudah resmi dan berizin, baik itu dari OJK maupun dari Bank Indonesia. Nah, di luar itu, tugasnya teman-teman kayak Satgas Waspada dan kepolisian, ini tugasnya untuk menjaring bahwa memang sudah terbukti nih, contohnya ada beberapa platform yang memang sudah jelas-jelas tidak berizin, namun melakukan pemberian pinjaman, gitu ya, yang kita kenal dengan istilah pinjol ilegal ya, karena kan memang masyarakat nih masih sering nyamain ya, pinjol itu cenderung sangat erat dengan yang namanya pinjol ilegal, ya bunganya besar, juga penagihan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Nah, kami di asosiasi sedang coba berupaya supaya tadi kita benar-benar menjangkau seluruh masyarakat. Kami juga diharuskan ke daerah-daerah untuk memberikan semacam seminar, lalu juga mungkin ketika ada pengaduan, kami juga akan bantu sebisa kami. Sebelum kami misalkan kalau tidak bisa di ranah kami, kita akan serahkan kepada teman-teman kepolisian maupun Satgas Waspada Investasi. Untuk apa? Ya. Untuk mereka warawiri gitu ya, nyamperin nih, oh ini sarangnya di sini gitu ya. Oh ini juga ternyata belum ada izin Kominfo-nya, maka Kominfo akan langsung nutup website-nya supaya masyarakat bisa terlindungi. Begitu, Bung Godin. Tapi apakah fintech-fintech ini bisa menjamin mengenai keamanan data pribadi, Bung Ronald? Baik, ini menarik ya, karena kan memang itu jadi concern yang sangat valid di masa saat ini kan semua data seolah-olah bisa lari kemana saja gitu ya. Namun sebagai penyelenggara yang sudah berizin, tentunya kami sangat diawasi. Bukan hanya diawasi, kami juga sudah harus memiliki sistem manajemen keamanan informasi, di mana kami semua yang mau berizin itu sudah harus punya ISO 27001, yaitu tentang sistem manajemen keamanan informasi. Tentunya ini juga menjadi sebagai pagar ya, bahwasanya ada fakta menarik nih, Bung Kevin. Katanya kan data sering bocor. Nah, ada yang nge-hack dan lain sebagainya. Ternyata waktu saya diskusi dengan teman-teman penyelenggara jasa internet, 95% kebocoran data itu disebabkan oleh orang dalam, bukan dihack. Nah, makanya dari itu penyelenggara itu memang sudah harus punya internal audit, ISO certification, dan juga mekanisme bahwasanya ketika misalkan nih orang tersebut yang jagain data pindah ke tempat lain supaya nggak bocor gimana. Nah, itu tanggung jawab besar kami. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang perlindungan data konsumen gitu ya, perlindungan data pribadi. Nah, ini jadi tugas kami lah untuk benar-benar menjaga compliance dan SOP kami, Bung Kevin. Bung Ronald, terakhir Indonesia Fintech Summit 2022 rencananya akan digelar tanggal 11 November hingga 12 Desember 2022. Apakah temanya sejalan dengan presidensi G20? Nah, apa saja kemudian yang akan diberikan nanti di sana? Baik, ya ini memang benar ya. Jadi ketika memang di asosiasi berkumpul kemarin untuk menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit, yang paling pertama di-highlight adalah kita harus align dengan agenda G20, gitu ya, Recovery Together, Recovery Stronger. Di mana memang di sini tugasnya kami, yaitu untuk tadi membuat promo-promo dan juga acuan-acuan ketika teman-teman penyelenggara melaksanakan operasionalnya itu harus dengan mindset untuk recovery ekonomi. Gitu ya. Ditambah lagi kan Indonesia ini kan lagi jadi sorotan besar dunia gitu ya. Di mana contohnya fintech syariah Indonesia kemarin tahun ini alhamdulillah naik peringkat dari peringkat keempat tahun sebelumnya, tahun ini peringkat ketiga. Nah, ini tentunya banyak sekali stakeholders yang merasa terdorong untuk bisa sama-sama mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia, termasuk yang syariah tentunya gitu ya. Nah, ini penting banget ketika agenda besok ini banyak sekali tokoh-tokoh juga yang akan datang ke Bali, termasuk saya juga. Ini akan membicarakan banyak hal ya, dari awal termasuk perlindungan data pribadi, terus juga strategi-strategi dengan kerjasama antar lembaga keuangan dan lain sebagainya, Bung Kevin.
Oke, baik, Bung Ronald, kita harapkan semoga kemudian kemajuan fintech ini bisa semakin pesat ke depannya, tapi kemudian juga diimbangi dengan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi. Bung Ronald, terima kasih telah bergabung bersama kami.